lagi puasa Ramadan nih, pas banget nih sekarang puasa. Nah cobain aja seminggu, cobalah keto gitu ya, puasa Ramadan tapi digabung sama diet keto, coba seminggu gitu ya, kuat nggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian ya. Ini puasa yang kedua, Ramadan yang kedua, alhamdulillah. Semoga kita bisa full ya sampai 1 bulan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kemarin sore saya nimbang ya. Jadi kemarin sore saya nimbang dan kemudian saya ngeliat di timbangan, berat badan saya 65 kg. Yeay. Jadi berat 65 kg itu adalah berat ketika awal saya dulu menikah sama istri saya. Jadi ketika saya nikah itu berat saya 65 kilo. Lalu kemudian setelah menikah ya namanya kita sudah menikah, sudah punya istri, ada yang masakin gitu ya. Lalu kemudian setelah menikah juga ibaratnya aktivitas fisik saya jauh berkurang ya. Sebelum nikah ketika masih kuliah itu aktivitas fisik saya lumayan gitu. Sebelum menikah masih kuliah itu saya sering jalan ke kampus, jalan. Kemudian pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain, ganti mata kuliah kan pindah tuh, itu juga jalan. Dari kampus ke kos-kosan jalan. Dari kos-kosan beli makan ke warteg gitu ya, itu juga jalan gitu. Lalu kemudian kalau misalkan diajak temen nonton bioskop atau apapun, itu banyak jalannya daripada naik kendaraan seperti sekarang. Nah setelah menikah itu aktivitas fisik saya berkurang ya. Berkurang dalam artian ya saya kan udah nggak kuliah ya, sudah tidak kuliah. Jadi saya waktu itu bekerja, mengajar di sebuah sekolah. Lalu setiap hari, setiap pagi itu kalau saya datang ke sekolah itu ya saya naik angkot gitu, naik angkot ya. Kemudian dari kontrakan ke jalan raya juga tidak jauh. Jadi aktivitas jalannya itu sudah jauh berkurang ya. Bersamaan dengan itu karena sudah menikah dan sudah punya istri, sudah ada yang masakin gitu ya, maka saya makannya jadi sangat teratur gitu loh. Makannya jadi sangat teratur. Kalau sebelum nikah kan saya kadang-kadang pagi-pagi malas sarapan ya, saya nggak sarapan, langsung mandi, bersih-bersih, berangkat ke kampus, kuliah. Jadi saya tidak sarapan. Lalu kemudian nanti kadang-kadang kuliah sampai sore, sehingga siang pun kadang nggak sempat makan. Kalaupun sempat ngisi perut, paling mengisinya dengan cemilan-cemilan ringan, bukan makanan-makanan berat yang kalorinya banyak sekali, bukan gitu. Nah ketika sudah menikah, selain aktivitas fisiknya berkurang, lalu kemudian makannya jadi sangat teratur ya. Kalau misalkan pagi-pagi mau berangkat, itu istri saya sudah masak gitu loh. Sudah masak, walaupun makanannya ya nggak mewah lah, tapi kan setidaknya ada nasi, ada lauk pauknya gitu loh. Entah tempe goreng, entah tahu, entah ikan asin atau apapun, ya tetap gitu makannya jadi lebih teratur. Dan itu pun kalorinya lumayan kan, kalori dari nasi berapa. Kemudian setiap pagi pun istri saya ya kan solihah banget gitu. Jadi istri saya setiap pagi nyiapin juga selain sarapan. Sebelum sarapan habis sholat subuh tilawah, lalu kemudian sebelum sarapan sudah disuguhi dulu minuman hangat, misalnya kopi gitu ya. Dan waktu itu kita masih mikirnya ya pakai gula lah gitu ya, kopi ya pakai gula. Kalau nggak pakai gula ya nggak enak. Kalau sekarang saya kopinya udah nggak pakai gula. Nah gitu, sarapan. Belum lagi kalau misalkan siang, kalau lagi di rumah misalkan, ataupun kalau lagi kerja juga dibawain bekal. Ini bekal buat makan siang gitu. Nah pernah sekali saya ngajar di sebuah sekolah dan sekolahnya deket sama kontrakan. Jadi kalau pas istirahat saya pulang makan siang tuh. Lalu kemudian malamnya nanti makan malam lagi. Belum lagi ketika di sekolah saya juga ngopi. Ketika di rumah malam-malam juga saya kadang-kadang masih ngopi gitu. Jadi lambat laun itu berat badan saya naik terus gitu ya. Naik terus berat badannya gitu.
naik nggak terbendung, sampai kemudian saya sempat berat badan saya 82 lah paling berat. 82 itu mungkin bagi sebagian orang katanya 82 itu kan belum gendut gitu ya. Tapi saya ngelihat, saya ngukur di di aplikasi itu 82 saya udah masuk obesitas. Lingkar perut saya juga sudah cukup besar, 111 cm kalau nggak salah. 111 atau 112. Kalau sekarang lingkar perut saya tinggal 80 berapa gitu. Jadi sudah sangat jauh sekali berkurang. Nah, dulu orang sering ngeledekin, "Woi, berarti Bang Saiha nih pas susunya ya." Buktinya setelah menikah ternyata menjadi gendut gitu. Jadi istri saya nggak bisa ngurusin, malah gendutin gitu kan. Ya gitulah. Belum lagi ketika ketika bisnis terus berkembang, kemudian bisa beli mobil kayak sekarang, jadi kemana-mana naik mobil, itu gerak fisiknya jadi jauh lebih berkurang lagi gitu kan. Bentar-bentar mau kemana gitu ya, yuk. Nah ini kan kita nggak gerak nih. Saya duduk cuma gerakin tangan doang, kemudian nginjek gas sama nginjek rem itu berapalah gitu loh, ya. Sehingga kemudian berat badan saya terus bertambah, makin gendut gitu, makin gendut. Sampai tahun lalu, tahun 2022. Nah, tahun 2022 itu saya kebangun rumah 2 tingkat, dan kemudian barulah ngerasa banget bahwa kok kalau naik tangga ngos-ngosan ya gitu loh. Kok kalau naik tangga ngos-ngosan, padahal cuma 1 lantai, padahal tangganya juga nggak begitu tinggi gitu. Kok kalau udah sampai atas saya ngap, ngos-ngosan, nggak enak gitu. Lalu pas berenang juga biasanya saya ya sesekali ngajak anak berenang gitu kan. Saya ikut berenang. Pas berenang padahal cuma berapa meter lah gitu ya. Kok 1 kali doang ke sana, kok ini rasanya dada saya ngos-ngosannya parah gitu lah. Akhirnya saya berpikir, wah nggak bisa nih kalau diginiin terus. Nah itulah kemudian saya mencoba menjalankan ketofastosis ya. Ketofastosis itu adalah ketonic plus fasting. Jadi menerapkan pola hidup ketonik, diet keto atau rendah karbohidrat, sangat rendah karbohidrat, lalu kemudian dikombinasikan dengan fasting atau puasa. Nah, puasa yang dilakukan adalah intermittent fasting. Kalau mau puasa yang lain juga nggak masalah, misalkan mau dikombinasikan sama puasa Senin Kamis atau puasa Daud sekalian gitu ya nggak masalah gitu ya. Jadi saya tidak memperdebatkan Bang Saiha intermittent fasting, udah puasa Senin Kamis sekalian ya silahkan gitu ya, itu bebas setiap orang. Misalkan mau sekalian puasa Senin Kamis, mau intermittent fasting, itu nggak masalah. Nah yang saya lakukan adalah intermittent fasting. Jadi dari tahun lalu September itu saya berkomitmen untuk ketofastosis. Nah di situ saya mulai itu ya, jam 8 malam saya berhenti makan. Jadi jam 8 malam saya berhenti makan, lalu kemudian sampai jam 12 siang besoknya saya tidak makan ya. Tidak makan berarti boleh minum? Boleh gitu. Jadi intermittent fasting itu adalah puasa ya, menahan diri untuk tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita yang mengandung kalori. Nah itu, jadi intermittent fasting yang saya lakukan adalah jam 8 malam sampai jam 12 siang. Itu adalah jendela puasa. Nah ini sebenarnya cukup ringan ya teman-teman. Cukup ringan dalam artian gini, dari jam 8 malam sampai jam 12 siang itu kan kita kebanyakan tidur ya. Kita tidur tuh, jam berapa tidur? Misalkan tidur jam 9 atau jam 10. Sampai jam berapa? Sampai subuh. Itu kan masih di jendela puasa, tapi kita tidur tuh, tidurnya panjang tuh. Misalkan dari jam 9, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 8 jam misalkan ya, atau 7 jam. Jadi 7 jamnya sudah tidur ya, tidur. Nanti bangun tidur, kemudian yang bangun tidur tuh nggak ngopi. Kalaupun ngopi, saya biasanya ngopi nih, biasanya kopi tanpa gula, atau kemudian kopi kalau mau manis saya pakai stevia. Nah sampai jam 12 siang. Lapar nggak bang? Nah pertanyaan gitu ya, lapar nggak? Sebenarnya nggak lapar gitu ya, nggak lapar. Ya ngapain? Kan itu cuma sebentar doang, dari pagi sampai jam 12 siang kan nggak lama. Dan boleh minum yang tidak ada kalorinya. Jadi saya tidak begitu lapar. Ya kalau misalkan lapar juga, misalkan ya, kalau misalkan lapar juga
atau misalkan biasa sarapan atau biasa ngopi, tiba-tiba nggak sarapan dan nggak ngopi terus keliengan gitu ya, maka di ketofastosis itu boleh mengkonsumsi VCO ya. VCO itu adalah virgin coconut oil atau minyak kelapa. Nah, minyak kelapa ini boleh dikonsumsi teman-teman selama jam puasa. Apa fungsinya minyak kelapa? Minyak kelapa itu, kalau teman-teman pernah belajar, saya dulu pernah belajar kimia pangan, kemudian kimia organik ya. Minyak kelapa itu mengandung asam laurat, jadi banyak lauratnya. Dan asam laurat itu adalah rantai karbon yang medium ya. Ya pokoknya teman-teman tahulah, cukup tahu saja minyak kelapa itu rantai karbonnya medium. Artinya dia kalau dibilang sangat mudah nggak juga, tapi cukup mudah ya, cukup mudah dipecah oleh tubuh. Jadi karena rantainya tidak begitu panjang, rantai karbonnya tidak begitu panjang, sehingga dia sangat mudah, cukup mudah dipecah oleh tubuh, sehingga kemudian tubuh bisa menggunakannya dengan segera menjadi energi. Jadi VCO ini adalah untuk suplemen sebenarnya. Suplemen untuk apa? Kalau kita ngerasa lapar atau keliengan gitu ya bahasanya, seakan berputar keliengan, itu artinya kan tubuh butuh energi segera. Sedangkan kita masih intermittent fasting, nggak boleh nih kita makan yang berkalori. Akhirnya kita kasih suplemen VCO. Nah, VCO ini tujuannya tadi itu, dia punya rantai karbon yang cukup sedang, rantai karbon medium, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh itu mudah dipecah oleh tubuh, lalu tubuh akan mendapatkan pasokan energi segera, sehingga keliengannya itu bisa bisa berkurang. Nah, itu fungsinya VCO kalau menurut saya. Tapi kalau memang selama intermittent fasting sampai jam 12 siang nggak ngerasa apa-apa, ya santai saja. Santai saja, nggak perlu suplemen kalau begitu kan. Nggak perlu suplemen. Nah, kalau sudah jam 12 siang, yang dilakukan apa? Ketika jam 12 siang baru saya makan. Nah, karena kita tadi ketofastosis adalah gabungan antara diet keto sama fasting atau intermittent fasting atau puasa yang lain. Maka ketika makan jam 12 siang, yang saya makan itu adalah makanan-makanan yang yang tidak mengandung karbohidrat. Ya. Apalagi kalau teman-teman mempelajari ketofastosis, itu fase awal ada fase induksi ya. Fase awal itu adalah fase induksi. Nah, di fase ini yang saya makan adalah semua full hewani. Jadi ketika saya makan pertama jam 12 siang, itu yang saya makan adalah full hewani. Jadi nggak ada yang tumbuhan tuh, semuanya saya makan hewani. Entah telur, daging-dagingan, ya kan, unggas-unggasan, atau ikan-ikanan. Nah, itulah yang saya makan. Nah gitu, yang saya makan semuanya full hewani ya. Baik unggas, telur, ikan. Itu diapain masaknya? Ya dimasak apapun boleh, yang penting dimasak tidak menggunakan gula ya. Tidak menggunakan gula. Dan ingat, gula itu bukan hanya gula pasir. Jangan berpikir, oh nggak boleh masak pakai gula ya, oke lah, lalu dikasih kecap, ya sama aja, kecap itu gula. Jadi nggak boleh pakai gula. Gula dalam hal ini termasuk kecap. Ya, jadi di ketofastosis itu di awal saya makannya hewani semua. Hewani semua. Jadi hewani itu apapun boleh selama dia hewani, yang penting dimasak tanpa gula. Dan saya tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tapi ini memang adalah protokol dari ketofastosis. Saya tidak makan nasi, tidak makan tepung, dan tidak makan gula. Nah, seperti itu. Itu 2 minggu awal begitu tuh. Ya, puasa jam 8 sampai jam 12, kemudian dari jam 12 sampai jam 8 malam saya makannya full hewani. Ya, selama 2 minggu. Nah, itu saya kagetnya adalah di minggu pertama itu dulu. Di minggu pertama pas saya nimbang, saya turun 5 kilo. Bayangin teman-teman, ya dalam 1 minggu itu saya turun 5 kilo. Kalau teman-teman mau coba, silahkan aja kalau nggak percaya. Teman-teman nggak usah muluk-muluk lah. Ya, nggak usah muluk-muluk. Sekarang kan lagi puasa nih. Ya, lagi puasa Ramadan nih, pas banget nih. Sekarang puasa. Nah, cobain aja seminggu. Cobalah keto gitu ya. Puasa Ramadan tapi digabung sama diet keto, coba. Seminggu gitu ya. Kuat nggak gitu. Jadi pas buka puasa nanti sore, makannya yang hewani aja. Entah telur dadar, telur rebus, atau ikan dipanggang, atau ayam bakar, ya, atau bebek goreng, ya, atau daging gitu. Sop iga misalkan gitu. Nah, jalanin seminggu. Saya yakin sih kalau teman-teman sambil puasa Ramadan terus ada diet ketonya,
Lalu jalanin seminggu, pasti seminggu bisa turun juga, entah 5 kilo, entah 4 kilo gitu, pasti turun. Kalau cuma sekedar 4 kilo, 3 atau 4 kilo, wah itu gampang. Dan nanti di Lebaran ya, kalau misalkan bisa 1 bulan full puasa Ramadan plus diet keto, di Lebaran bisa jadi turunnya bisa 12 kiloan itu. Bisa puluhan lah, mungkin 10 kilo. Saya dulu di bulan pertama cuma 7 kilo. Di bulan pertama saya cuma 7 kilo turunnya. Ya. Nah, kalau di bulan Ramadan kayak gini, mungkin bisa sampai 10 kilo teman-teman kalau mau coba. Ya. Cuma kan mungkin berat gitu ya. Kalau buka puasa kan teman-teman pengennya apa? Yang manis-manis kan? Cendol, es teh gitu kan pengennya. Nah, padahal di diet gitu itu enggak. Nah, terus Bang saya buka puasa kemarin apa? Nah, saya buka puasanya kalau mau tetap yang manis, saya pakai gula stevia, teman-teman. Pakai gula stevia. Gula stevia itu 0 kalori. Jadi saya pakai itu untuk manisnya. Atau kadang-kadang saya cuma kopi ya, kopi sama santan. Nah, kopi sama santan itu juga rasanya gurih, teman-teman. Beneran, rasanya gurih. Jadi kopi, santan plus es. Nah, itu enak tuh. Ya, kopi, santan ya kan, kasih es batu. Kalau mau manis kasih gula stevia. Nah, itu enak tuh. Rasanya sama juga kayak cendol. Kan cendol itu pakai santan kan, gurih. Nah, kayak gitulah kira-kira rasanya. Nah, tadi malam saya buka puasanya itu pakai kopi, lalu santan, lalu pakai es. Wah, gurih banget, enak. Nah, itu ya teman-teman yang saya lakukan. Jadi setelah berjalan sebulan, 2 bulan, dan ini bulan ke-7 lah kayaknya. Ini bulan ke-7 bagi saya. Dan kemarin saya nimbang saya 65 kilo. Wih, gitu ya, tangan dong. 65 kilo. 65 kilo sekali lagi itu adalah berat badan saya ketika saya baru menikah dengan istri saya. Alhamdulillah ya. Itu teman-teman, semoga ini menjadi inspirasi. Kalau teman-teman bisa menjalankan puasa dan diet keto ya, maka itu berat badan turunnya dengan berat badan turunnya bisa dengan cepet banget gitu. Gak perlu olahraga ya, karena olahraga itu bukan menurunkan berat badan. Olahraga itu tujuannya adalah untuk mengencangkan otot. Jadi olahraga itu ada 2. Ada olahraga kardio. Kardio itu tujuannya untuk menyehatkan jantung. Ada olahraga yang memang untuk mengencangkan otot. Contoh kardio ya misalkan main badminton, berenang, lari, jalan. Itu adalah kardio. Itu tujuannya untuk menyehatkan jantung kita. Ada juga olahraga yang untuk mengencangkan otot. Yang mengencangkan otot contohnya fitness. Nah, kalau yang fitness itu untuk mengencangkan otot, bukan untuk menurunkan berat badan. Karena kalau teman-teman cuma olahraga doang, tapi makan yang nggak dijaga, insya Allah nggak turun berat badan juga. Susah ya. Jadi jangan salah. Wah, aku mau olahraga lah biar nurunin berat badan. Ya kalau makannya nggak dijaga, nggak bisa juga. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.